welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Di video kali ini kita mau kasih kalian 7 hal sederhana yang bisa membuat usia anjing kalian lebih lama. Pasti kalian mau dong lebih lama hidup bersama anjing kalian. Sebenarnya namanya usia juga nggak ada yang tahu ya, tapi itu setidaknya kehendak yang maha kuasa ya. Betul, cuma setidaknya dengan tips dari Edel ini mungkin bisa membantu supaya yang tadinya umur anjing kalian sekian bisa lebih panjang lah ya. Amin. Semoga anjing-anjing Edel dan penonton-penonton setia Edel selalu panjang umur dan sehat selalu. Amin. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu sebenarnya rentang waktu masing-masing anjing itu umurnya tuh berapa sih? Rentang usia hidup anjing itu bisa ditentukan dari ukuran anjing tersebut gitu. Biasanya kalau anjing-anjing yang ukuran small breed seperti Pom, Chihuahua itu mempunyai lifespan yang lebih panjang dibanding anjing-anjing medium atau large. Jadi kalau misalkan untuk anjing-anjing kecil itu perkiraan umurnya sekitar 12 sampai 15 tahun. Kalau untuk anjing-anjing medium seperti Beagle, Chow Chow itu sekitar 10 sampai 12 tahun. Dan untuk anjing-anjing ukuran large breed atau untuk anjing ukuran besar seperti Malamute, Great Dane, Golden Retriever, Husky itu lifespan-nya sekitar 8 sampai 12 tahun. Tapi ini kembali lagi ya, kalau diasumsikan anjingnya benar-benar sehat, tidak ada penyakit-penyakit bawaan ya, kurang lebih segitulah umurnya. Kurang lebih. Bisa lebih panjang? Semoga. Amin. Gitu ya, makanya disimak tips dari Edel gimana sih caranya supaya membantu usia anjing kalian bisa lebih panjang. Tips yang pertama, kalian pasti harus vaksin anjing kalian karena vaksin ini kan membantu untuk membentuk antibodi ya, kekebalan di tubuh anjing kalian terhadap penyakit-penyakit tertentu. Mungkin yang paling sering kayak distemper gitu ya, atau rabies, parvo. Nah, dengan adanya vaksin kan pastinya anjing kalian akan lebih imun dan lebih terlindungi dari penyakit-penyakit tersebut. Karena penyakit-penyakit tersebut tuh sangat deadly banget buat anjing dan survival rate-nya tuh kecil. Rendah. Tapi penularannya cepat. Penularannya cepat banget dan itu nggak kasat mata ya. Iya. Kadang mungkin anjingnya kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata membawa carrier jadi kayak corona gitu. Wah, udah Edel bahas di satu video Edel bahas tuntas mengenai vaksin pada anjing, bisa dicek di videonya di pojok kiri atas. Nah, gimana case-nya kalau untuk anjingnya rescue yang tidak ada histori vaksinnya, itu juga bisa dicek juga. Sudah dibahas juga, bisa dicek di video ini. Tapi yang pasti, yang paling penting dan paling pertama yang harus kalian utamakan adalah vaksin anjing kalian. Menyambung dengan rutinitas vaksin, kalau gue biasanya anabul gue ini ketika vaksin selalu gue bawa juga untuk MCU atau medical check up, cek kimia darah, cek hematologi, dan cek fisik secara menyeluruh gitu. Cek fisik secara menyeluruh tuh bisa juga cek minta dokter hewannya atau minta vetnya untuk cek jantung, cek paru-paru, mata, mulut dan gigi, kulit, badan. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda atau ada sesuatu yang mencurigakan bisa langsung ketahuan duluan gitu. Jangan sampai telat dan parah. Vetnya ini menyarankan ketika anjing di bawah umur 5 tahun itu setahun sekali cek darah hematologi lengkap. Tapi di atas 5 tahun itu lebih baik cek darah lengkap yang ada fungsi ginjal, hati, organ dalam gitu. Karena untuk usia-usia anjing 5 tahun ke atas itu harus dipantau gimana kerja organ dalamnya, liver, ginjal. Masih oke atau enggak, takutnya ntar kalau misalnya udah mulai fail, setidaknya kan bisa langsung ketahuan di titik awal gitu loh. Jangan sampai udah benar-benar parah baru ketahuan kayak gitu. Kalau anjing-anjing yang masih muda 5 tahun ke bawah itu mereka hematologi lengkap aja, kayak ngecek HB, leukosit, eritrosit yang kayak gitu-gitu. Itu udah cukup. Cuma kalau misalnya di atas itu harus lebih lengkap ya. Terus yang ketiga, amati perilaku anjing kalian. Perilakunya ini meliputi kayak misalnya dia muntah atau enggak, terus yang tadinya biasa aktivitasnya hyper gitu ya, biasanya hiperaktif banget, tiba-tiba cuma tiduran, terus tiba-tiba sukanya sembunyi. Nah, ini kan ciri-ciri yang menandakan kalau ada yang salah nih dengan anjing kalian. Jadi better ini langsung dibawa ke vet aja. Lebih baik parno ketimbang kalian merasa kalian merasa kayak enggak lah udah baik-baik aja, ternyata malah beneran ada amit-amit ada sesuatu. Iya. Menyambung lagi mengamati perubahan perilaku anjing, kita juga harus sedia first aid kit di dalam rumah. Jadi kalau in case sesuatu terjadi yang mendadak seperti misalkan anjingnya makan sesuatu yang tidak semestinya atau muntah, kita bisa kasih pertolongan pertama dulu, dan pertolongan pertamanya juga harus yang aman untuk anjing kalian. Jangan sampai misalnya anjing kalian muntah-muntah terus kalian biarinin gitu, nggak dikasih obat atau apa, kasihan mereka akan dehidrasi gitu kan. Jadi lebih baik sediakan first aid kit dulu untuk menolong mereka sebelum dibawa ke vet. Untuk video-video first aid kitnya apa, itu kita juga sudah pernah bahas, bisa diklik di kiri atas ya.
Tips yang kelima ini biasanya yang kontroversial ya, karena kebanyakan owner itu merasa kalau anjingnya gendut itu lucu. Padahal tidak. Jadi yang pasti jaga berat badan anjing kalian. Karena kalau anjingnya obesitas itu akan membawa penyakit-penyakit lainnya gitu yang ya. Berbahaya. Yang berbahaya bagi anjing. Kayak paling sederhana itu adalah jantung. Itu paling banyak kejadian pada anjing-anjing obesitas. Gue juga dulu pernah share ya cerita anjing temen gue Golden gendut, malamnya masih tidur bareng, besok paginya udah nggak bangun lagi. Iya, itu jantung sih, jadi pas tidur udah pergi gitu kan. Selain itu juga terutama anjing-anjing yang aktivitasnya cukup banyak dan kalau badannya gendut itu cenderung rentan terkena HD atau hip dysplasia. Hip dysplasia, betul. Dan bisa juga heat stroke biasanya. Heat stroke itu biasanya juga untuk anjing-anjing obes dan bulunya tebal itu juga bisa rentan terkena. Dan ini pengalaman gue juga ya, waktu itu tuh Excel kan Golden, dia tuh sebenarnya untuk ukuran badan dia normalnya itu sekitar 29 sampai 31 kilo. Nah waktu itu dia sempat 36 dong. Lu tahu kan gendut banget. Dan gue udah ditegur sama dua vet yang berbeda tuh bilang udah ini Excel tuh harus diet gitu, harus tega dan harus dibawa jalan pagi 30 menit, sore 30 menit. Itu gue langsung mikir, waduh gawat ini. Mungkin sekarang lucu gitu loh gendut-gendut. Kalau misalkan sudah tua terus amit-amit ada penyakit-penyakit serem kan, ya mendingan gue tega-tegain sekarang kan gitu. Dan luckily gue berhasil untuk ngelimit makanan dia, dikurangin. Gue konsul juga dengan vet, baiknya dikurangin berapa persen dari berat badan dan segala macamnya. Sekarang udah turun jadi 29 kilo. Wih, wah ini gue salut sih karena nurunin berat badan anjing tuh susah banget. Itu lebih gampang nurunin berat badan orang. Susah, itu gue butuh 1 tahun. Dari 36 ke 29 tuh gue butuh 1 tahun. Sampai kemarin pas lagi vaksin, dokter hewannya tuh appreciate banget, sampai bilang, wah bagus banget ya sekarang 29 kilo, anaknya lebih aktif. Dan nggak pakai dog food penurun berat badan ya? Gue nggak pakai. Bener-bener natural. Alami ya. Alami. Gue kurangin limit makanannya, gramasinya, cemilan dikurangin, diganti dengan buah, kayak gitu. Itu konsul dengan vet juga bisa. Gimana baiknya, dan perbanyak aktivitas. Itu sekarang Excel, waduh, dulu kalau misalkan yang berat 36 kilo dibawa jalan jauh udah ngos-ngosan. Udah kayak gitu, udah nggak mau jalan jauh lagi, udah kan kasihan ya ngeliatnya ya. Kalau sekarang tuh ya, waduh dibawa jalan jauh, hantam, hajar black gitu ya, lari-larian, kan katanya seneng kan kalau sehat gitu. Cuma memang waktu awal emang agak, aduh kayaknya dia masih lapar deh gitu, tapi kayak harus tegain gitu demi ya sama kebaikan kayak kita dia. Kalau mau diet ya, kita kalau mau diet itu kan yang penting mentalnya kita harus siap gitu. Kalau lapar ya udah jangan makan gitu, ditahan. Itu pelajaran berharga buat kita semua ya sebagai dog owner, dog lovers ataupun pet lovers. Buat kucing mungkin juga bisa diterapkan ya. Apapun yang berlebih itu sebenarnya nggak baik. Tips yang keenam, sering ajak anjing kalian untuk beraktivitas atau berolahraga, tetapi tetap pada kadarnya, jangan berlebihan, jangan terlalu capek, kasihan juga gitu. Jadi jangan biarkan anjing kalian tuh seharian tidur-tiduran, makan bobo gitu kan. Jadi lebih rentan gemuk. Sering diajak jalan, beraktivitas, bermain, berenang, lari, aktivitas yang membakar energi sehingga mereka lebih aktif dan lebih sehat badannya. Tips yang terakhir dari Edel adalah steril anjing kalian. Karena gimana pun juga nanti biasanya ya di masa tuanya itu kan hormon anjing itu yang menjadi pemicu utama penyebab munculnya seperti kanker rahim, kanker prostat, kanker testis gitu ya. Jadi kalau memang anjing kalian tujuannya untuk menemani kalian ya, bukan untuk yang lain gitu kan, ya better di steril aja. Kayak gue ketika anjing gue itu udah steril semua, Della juga sebenarnya semuanya udah ya. Kenapa gue pakai begini? Karena si Oscar kan nggak ketemu testisnya di mana. Ada di video ini. Ada di video ini, bisa dicek gitu ya. Jadi sebenarnya memang kita pro steril karena memang kita juga ngelihat dari sisi kesehatan ya. Cuma setidaknya dengan steril menghindari dari penyakit-penyakit yang udah jelas lah ya. Jadi kan nih. Kalau misalnya tadinya anjing betina bisa kanker rahim, ini udah pasti diangkat rahimnya kan udah pasti nggak bakal kanker rahim gitu loh. Itu tadi hal-hal sederhana yang Edel share agar anjing kalian semoga bisa berumur lebih panjang. Amin. Walaupun nothing lasts forever, at least kita try to do our best untuk mereka bisa sehat lah ya. Semoga informasi dari kita bermanfaat buat kalian ya. Gue Edo dan gue Della. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Bye.